Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan modul hutang ya dari software accounting khusus rumah sakit. Oke, kita masuk. Nanti pun ini modul hutang. Nah, modul ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi baik pembelian atau biaya-biaya yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai ya. Jadi kalau kita beli barang, beli aset, atau mengeluarkan biaya, tetapi kita tidak membayarnya secara tunai, maka dicatat di menu hutang ini ya. Oke, saya contohkan. Mencatat transaksi, nomor baru, tanggal ini 15, misalnya kita cari, kita utang obat nih, misalnya sini ya. Pada siapa utangnya? Misalnya ini. Nah, contoh pembelian obat-obatan ya nih. Oke, kita cari misalnya farmasi gitu ya. Oke, cari. Nah, kita lihat. Kalau kita membeli barang tetapi tidak lewat inventory system, maka barang itu langsung kita anggap sebagai harga pokok ya, langsung harga pokok farmasi di sini. Kenapa? Karena kalau kita masukkan sebagai inventory, maka nanti kita harus menginput pengeluaran-pengeluarannya menjadi harga pokok. Jadi agak menjadi lebih ribet. Tapi kalau kita tidak menggunakan inventory system, itu kita masukkan dulu sebagai harga pokok. Nanti kalau pada akhir tahun ternyata masih ada sisa dari barang, nah itu yang kita jadikan harga pokok dengan melakukan jurnal penyesuaian ya, dengan mendebit inventory dan mengkredit harga pokok. Jadi kalau ini kita beli obat-obatan, tapi tidak lewat inventory ya, langsung harga pokok ya. Nah ini unitnya adalah farmasi juga. Bar juga ya. Nih. Nah, dibebankan ke sini nanti. Oke, misalnya 15 juta. Hitung, simpan. Nah, langsung terbentuk jurnal ya. Jurnalnya otomatis. Nah, itu ya. Jadi harga pokok pada utang. Jadi di dalam modul utang ini kita nginputnya sekali, dia langsung membentuk dua record, dia langsung jurnal. Oke, contoh satu kali lagi, kita nomor baru lagi, tanggal yang sama. Kita sekarang misalnya pembelian apa, misalnya kita utang makanan lainnya ya. Contoh ke sini, misalnya ini PT kira-kira. Nah, misalnya kita beli peralatan laboratorium, peralatan laboratorium. Nah, misalnya contoh gitu ya. Kita beli peralatan, peralatan ini boleh ya. Nah, peralatan medis misalnya, peralatan medis. Nah, ini ya peralatan medis. Oke. Misalnya kita beli 25 juta. Hitung, simpan. Nah, terbentuk jurnal otomatis ya. Sebenarnya adalah ini peralatan, kreditnya adalah utang ya. Jadi begitu ya. Jadi kita inputnya hanya sekali, jurnalnya debit kreditnya terbentuk otomatis ya. Jadi ini kemungkinan kecil salah itu ada sangat sangat kecil banget ya. Contoh sekali lagi, misalnya saya sekarang lagi nomor baru lagi tanggal 15. Kita misalnya beli bahan obat-obatan ini, sekarang misalnya beli lagi pada PT Kimia Farma lagi, misalnya sekarang bahan lab ya. Misal contoh kita beli bahan lab yang mendadak, kita tidak perlu ke inventory ya, langsung ya, misalnya laboratorium karena mendadak misalnya ya. Di sini kita pilih misalnya bahan lab, cari ya, coba kita ada nggak. Nah ini bahan laboratorium dan menjadi beban lab ya, unitnya lab lagi. Nah unit lab, nah misalnya bahannya harganya 5 juta.
hitung, simpan. Nah, itu ya. Jadi ada 3 contoh ini, jurnalnya terjadi otomatis. Oke. Nah, kita lihat, nah ini biaya lab pada utang ya. Jadi begitu cara kita nginput jurnal utang. Yang pertama ini adalah kita beli obat langsung harga pokok ya. Kemudian yang kedua ini kita beli peralatan utang, kemudian kita beli biaya ya. Jadi ada contoh 3. Itu cara nginput jurnal hutang ya. Jadi dia sebenarnya membentuk jurnal, cuman bentuknya itu otomatis. Kita sekali nginput, yang atas ini menjadi pos kredit, yang bawah ini menjadi pos debit ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada kartu utang ya. Kita lihat kartu utang, ini ada kartu utang, kita cari utang ke siapa. Contohnya ini, nah ini timbul kartu utang ya. Tuh, kartu utangnya langsung muncul ya. Jadi sekali input itu kartu utangnya langsung timbul ya. Oke, ini juga sama, ini kartu utangnya juga muncul ya. Oh, jadi ada utang. Oke. Ini juga kita klik lagi, di sini juga ada utang ya. Kita cetak. Nah, ini kartu utang. Sekarang kita lihat dampak dari transaksi ini ke laporan keuangan kita ya. Kita keluar, kita lari ke sini ke buku besar. Nah, kita coba lihat di neraca kita. Adakah perubahan angka? Kita lihat, cek, cetak. Nah, tuh. Sudah ada ya utang usaha nih. 45 langsung otomatis. Jadi begitu kita nginput, langsung neracanya terupdate. Jadi ini neraca sifatnya sangat memberikan informasi. Jadi fungsinya itu bisa sama dengan alat kontrol ya. Jadi kalau kita nginputnya salah, di sini juga ikut salah ya. Kita lihat ini detailnya, rincian neraca. Ini kita lihat, ini kita klik rincian. Nah, di sini nanti ada utang. Utang obat ya, ada utang obat, ada utang bahan-bahan dan utang lainnya. Kita lihat apa rinciannya, nama-namanya. Nah, ini kelihatan utang tadi ya, utang obat tuh di sini farmasi ya. Ini lagi kita utang lagi, ini kira. Jadi utangnya muncul langsung ya. Oke. Saya kira itu koneksi antar menu hutang dengan buku besar ya. Jadi fungsi utang itu mencatat transaksi non tunai ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang menu utang ya. Jadi nanti saya akan lanjutkan dengan modul berikutnya. Begitu yang modul utang cukup sekian ya. Terima kasih.